Kita tahu bahwa orang yang mati tidak akan hidup kembali, jadi akan dibakar setelah mati. Apakah kamu pernah melihat orang yang sudah dibakar 4 kali juga masih belum jadi abu? Jika belum, maka saya akan membawamu melihatnya. Pria tua yang sangat keras itu terbuat dari apa? Kakek ini dikirim ke rumah duka oleh keluarganya pagi ini. Meskipun putrinya bernama Jenny memiliki pekerjaan, tidak punya waktu mengurus pemakaman ayahnya. Untung saja putranya John mengurusnya dengan baik. Tidak lama kemudian, memasukkan ayahnya ke dalam pembakaran. Kemudian mereka semua beristirahat menunggu proses menjadi abu. Saat mereka sedang tiba-tiba petugas dengan pucat berteriak, "Gimana nih? Ayah kalian tidak dapat dibakar." Di saat itu semua keluarga langsung terkejut. Mana ada apa yang pernah ketemu kejadian begini? Jika mereka langsung pergi ke tempat pembakaran, ingin melihat ada apa dengan ayah mereka. Ketika tiba melihat peti dan baju sudah terbakar, tetapi ayah mereka masih tetap utuh. Di sini Jenny langsung berpikir, apakah karena apinya masih kecil akan saya bayar lebih? Kalian ulangi lagi. Jangan mencari masalah lagi. Kemudian mereka memasukkan sang ayah ke dalam pembakaran lagi. Tetapi tak terduga, setelah jam kemudian, belum saja berbicara, keluarga mereka sudah tahu karena mereka melihat mimiknya. Kalian ini juga sama. Untung saja petugas banyak pengalaman, jadi bertanya kepada keluarga, apakah ayah kalian masih ada harapan yang belum tercapai? Setelah mendengar hal ini, mereka langsung duduk dan memikirkannya. Sang ayah selalu meminta uang untuk utangnya. Jika tidak, mungkin karena uang. Jika bukan karena uang, apakah karena wanita? Pasti ada kekasih di luar. Belum ketemu, dia sudah sebelum meninggal. Setelah mendengar ini, Jenny langsung teringat. Dia pernah melihat sang ayah sendirian di kamar, mengambil sesuatu, melihat sambil berkata wanita yang sangat baik. Tiba-tiba John juga teringat. Dia pernah mendengar ayah bertelepon mengatakan nama Lily. Dan dia juga kenal Lily. Adalah seorang guru yang terkenal kemarin. Setelah itu John mengeluarkan majalah, meletakkannya di pelukan ayah. Kemudian mereka mau mencoba membakarnya untuk ketiga kali. Tetapi sama saja. Ayah keluar dengan utuh. Menghadapi ini, Jenny langsung berkata, bakar 3 kali harus bayar 3 kali. Dia masih banyak kerjaan, mana ada waktu di sini terus. Lagian ayah mereka tokonya pada John. Sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Setelah itu, Jenny langsung pergi. Di saat itu, nenek juga teringat. Dia ingin bahwa dulu ada seorang kekasih, juga bukan Lily. Mungkin Melly ini bisa. Mendengar John tiba-tiba melihat, karena dia juga kenal Lily. Datang 3 orang yang bernama Melly. Tetapi John tidak tahu manakah Melly yang sebenarnya. Jadi semua dibawa ke depan sang ayahnya. Tetapi ketika langsung berkata mereka tidak kenal pada ayahnya, John langsung bingung. Apakah masih ada Melly yang tidak dikenalnya? Saat mereka bingung, seorang pria muncul. Pria itu memegang muka sang ayah, membuat semua orang terdiam. Ternyata ayah mereka malah mencari seorang pria. Meskipun membuat semua sangat terkejut, tapi untung saja sudah boleh dibakar. Jadi mereka memasukkan sang ayah ke dalam pembakaran lagi. Langsung bertanya pada pria itu, bagaimana sang ayah mempermainkannya. Tapi dia malah berkata, mereka hanya teman biasa. Semua sama sekali tidak ada apa-apa. Sekali lagi petugas membawa kabar buruk. Kenapa tidak bisa dibakar? Setelah itu, Jenny menelpon menanyakan kabar. Tetapi John langsung memarahinya. Berkata, kamu jarang mengurus rumah dahulu. Tapi sekarang, saat ayah meninggal juga tidak panik. Kamu sangat durhaka. Dan Jenny pun marah mendengar ini. Dan dia berkata sama sekali tidak mendapat warisan dari ayah. Kenapa harus teringat masih ada putrinya? Kemudian mereka tidak mau kalah dan menutup telepon. Dan nenek berkata jangan menyalahkan Jenny tidak mengurus rumah tangga. Sebenarnya dia adalah anak angkat. Tetapi tidak mendapat warisan bukan karena tidak ada hubungan darah. Saat itu Jenny berusaha mengikuti ujian sekolah kedokteran. Tetapi di saat ibunya meninggal, jika ia ingin melepaskan impian dan pulang ke rumah, sehingga sang ayah berbuat demikian.
mengatakan toko yang diwariskan untuk John agar putrinya belajar dengan baik. Meskipun Jenny jadi berhasil, tetapi mulai saat itu hubungan mereka tidak begitu membaik. Di saat itu, Jenny teringat dirinya masih belum memaafkan sang ayah, jadi dia datang sendiri untuk meminta maaf. Saat menangis, John datang memberitahu kebenarannya. Sebenarnya toko sudah mau diganti menjadi restoran dan nama toko pun sudah dipikirkan, yaitu JJ. Diambil dari awalan Jenny dan John, hanya tiba-tiba meninggal dan belum sempat dibereskan. Jadi sebenarnya ayah tidak pernah menganggap Jenny adalah orang luar. Akhirnya kesalahpahaman mereka terselesaikan. Setelah itu, mereka berpikir sudah bisa dibakar. Tetapi petugas kembali dan berkata, saya merasa dipermainkan. Kenapa bisa begitu? Kalian dipindahkan ke rumah duka lain saja. Saat mereka ingin pergi, Jenny teringat bahwa sebelum ibunya dibakar kemarin, sang ayah ingin membakar cincin untuknya. Tapi petugas berkata bahwa cincin itu tidak bisa menolak. Apakah karena cincin sehingga tidak mau dibakar? Jenny pulang ke rumah dan mengambil cincin kemarin dan memohon petugas untuk letakkan cincin itu di dalamnya, dan petugas pun sudah malas. Akan kucoba lagi. Kemudian mereka kembali dan beristirahat. Ternyata foto yang dipegang ayahnya waktu itu adalah foto ibu. Sebenarnya Lily bukan wanita di luar. Sebenarnya adalah nama bunga yang paling disukai istrinya. Dan artis itu juga hanya karena mirip. Dan saat itu semua pertanyaan sudah terungkap. Sang ayah juga Akhirnya petugas melihat tubuh sang ayah yang sudah berhasil dibakar. Bahkan cincin yang tidak dapat dibakar juga menghilang. Film berakhir. Setelah selesai menonton, langsung mengerti, jangan asal ngomong di rumah. Bukan hanya masuk pembakaran berkali-kali, malah semua masa lalunya terungkap. Jika sang ayah meninggal, saya saja tidak berani memikirkan betapa malunya. Ikuti saya. Dan selamat berkomentar. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.